Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah fal khair wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikan kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita sedang ada di hari yang ke-10 dari bulan Muharram, sebuah hari yang mulia, hari yang sangat istimewa yang disebut dalam istilah dengan nama Yaum Ashura, ya, hari yang ke-10. Di dalamnya banyak kisah tentang kemenangan para nabi, kemenangan para wali Allah Subhanahu wa taala di atas musuh-musuh mereka semuanya. Sehingga Nabi sendiri menganjurkan kepada kita semuanya, umatnya, untuk memuliakan hari yang ke-10 dari bulan Muharram ini atau hari Ashura dengan berbagai macam amalan dan amaliyah. Yang masyhur adalah kita dianjurkan untuk berpuasa, ya, di hari yang ke-10 di bulan Muharram ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, as-saumu fi hadza al-yaum ka saumi sanah. Berpuasa di hari ini seperti puasa 1 tahun. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan sebuah riwayat bahwa puasa di hari Asyura itu yukaffiru as-sanatal madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Yang kedua, amalan yang paling istimewa di hari ini adalah as-sadaqah, bersedekah. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, masih dalam kitab yang sama, as-sadaqatu fiha qasadaqatis sanati. Bersedekah pada hari itu seperti sedekah 1 tahun pahalanya atau kemuliaannya. Kemudian yang ketiga, amalan yang istimewa di hari ini adalah, ya, dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan at-tawassu' lil aqarib, memberi kemudahan, memberi kelonggaran untuk kerabat-kerabat, untuk keluarga-keluarga kita. Artinya memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hal bertransaksi, kemudahan-kemudahan di dalam muamalah, ya, dalam kehidupan, ya, sosial kemasyarakatan di dalam kerabat dan sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kemuliaan Asyura ini kita dapatkan dengan amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi, dan kita bisa melakukannya dengan penuh keikhlasan dan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan urutan, maka hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14, ya, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Islam memuliakan dan menghormati nyawa atau jiwa, ya, setiap manusia atau setiap muslim utamanya. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslim, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ahda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Di riwayat yang lain kita membaca la yahillu damu mri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi ada tambahannya, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya adalah Rasulullah, illa bi ahda salas, kecuali dengan 3 penyebab. Jadi nyawa seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan 3 macam dosa atau 3 kesalahan yang dilakukannya. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang janda atau duda yang berzina. Ya. Dalam tafsir hadis al-arba'in ini dikatakan yang dimaksud dengan as-sayyib adalah man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahih, seseorang yang telah pernah menikah dan dia telah pernah melakukan hubungan suami istri dengan nikah yang sahih.
Tsumma zana, kemudian dia berzina ba'da dzalika, sesudah pernikahannya itu. Fa innahu yurjamu, maka pelaku itu harus dirajam, diberi hukuman mati. Wa illam yakun mutazawwijan fi halatiz zina, meskipun ketika sedang berzina itu dia sudah tidak bersuami atau sudah tidak beristri statusnya. Ya. Litisofihi bil ihsan, karena dia telah mendapatkan sifat, mendapatkan status sebagai orang yang muhsan, orang yang terlindungi dari melakukan hal-hal yang berkaitan dengan zina tadi. Ya, satu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh jiwa dengan tanpa sebab yang dibenarkan. Ya, jadi seorang pembunuh yang telah membunuh jiwa orang lain dengan sebab yang tidak dihalalkan dalam Islam. Ya, dia membunuh manusia. Ya, maka pembunuh ini dihalalkan darahnya untuk dibunuh juga. Kemudian yang ketiga, wattariqu lidini al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqul jamaah, yang berpisah dari jamaahnya. Ya, dalam terjemah kita membaca yang dimaksud dengan at-tariq lidini adalah orang yang murtad, wal'iyadu billah, yaitu orang yang keluar dari Islam. Ya, orang yang keluar dari Islam, al-mufariqul jamaah, yang meninggalkan jamaahnya, ya dia adalah orang yang hal untuk dibunuh darahnya, orang yang hal untuk dialirkan darahnya, orang yang hal untuk dibunuh. Ya, karena dia merupakan satu dari 3 penyebab halalnya darah seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang sangat mulia ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang pertama, jiwa seorang muslim itu sangat terlindungi di dalam Islam. Ya, kalau kita baca dalam surah An-Nisa, ya, di ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidaklah boleh seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lainnya kecuali karena dia keliru, karena dia bersalah. Ya, karena dia tidak sengaja. Khata' itu artinya lawannya amdan. Khata'an artinya dia tidak sengaja. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an, ya, orang yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja saja, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka yang pertama dia harus membayar, ya, dengan cara membebaskan budak mukmin. Wadiyatun musallamatun ila ahli, dan dia harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuhnya tadi itu, illa ayyasaddaqu, kecuali apabila keluarga yang berduka tadi, keluarga yang dibunuh keluarganya tadi itu, dia merelakan atau bersedekah dengan diat yang harus dibayar oleh pembunuh tadi itu. Ya, dan ayatnya agak panjang, fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Nah, akhirnya faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, ya kayak sekarang apa ya yang biasa itu, mungkin wal'iyadu billah, kita mohon perlindungan dari Allah, seperti orang yang menabrak, ya dalam keadaan dia tidak sengaja, ya kebanyakan orang yang tabrakan kan dia tidak sengaja, ya menabrak, kemudian yang si korban ini meninggal dunia, ya ini masuk dalam kategori qatala mu'minan khata'an. Atau yang biasa di militer, dunia militer itu ada orang yang latihan menembak, ya. Lalu dia salah tembak atau ada peluru yang nyasar. Peluru yang nyasar ini juga termasuk qatala mu'minan khata'an. Maka pelakunya harus melakukan 2 hal tadi itu. Tahrir raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahli illa yasaddaqu. Ya, kalau dia ada mendapatkan budak, seperti hari ini tidak ada budak lagi, maka yang dilakukan adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, begitu mahalnya jiwa seorang mukmin untuk ditumpahkan, untuk dialirkan darahnya. Ya. Kenapa perlu seperti ini? Kenapa harus ada diyat, ada kisos, ada denda yang harus dibayar oleh seorang pembunuh ini? Ya, karena Allah sendiri berkata, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammid",
barang siapa membunuh seorang mukmin dalam keadaan muta'ammidan, ya, dia sengaja untuk membunuhnya, ya, sengaja mentong dia untuk membunuh, ya, orang mukmin tadi, sahabatnya tadi itu, ya, maka orang sepertinya akan mendapatkan pahala jahannamu khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah akan mengutuk dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan menyiapkan untuk dia azab yang pedih. Ya. Dan masih banyak lagi ayat di Al-Qur'an yang menunjukkan betapa mahalnya jiwa seorang manusia, jiwa seorang mukmin, dan tidak layak seorang mukmin untuk menumpahkan darah atau membunuh saudaranya kecuali dengan 3 hal tadi itu. Yang pertama, darah seorang mukmin itu menjadi halal karena posisi dia, status dia sebagai seorang duda atau janda, tapi dia berzina. Yang kedua, darah seorang mukmin itu halal disebabkan karena dia membunuh orang lain dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar. Dan yang ketiga, darah seorang mukmin itu halal disebabkan karena dia murtad atau keluar dari agama Islam. Ya. Kemudian sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pentingnya ditegakkan kisos, ya, pentingnya ditegakkan, ya, denda kepada orang yang membunuh tadi, karena di dalam penegakan denda atau kisos tadi terdapat jaminan kehidupan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang 179 Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayat ya ulil albab." Dan bagi kalian semuanya di dalam penegakan kisos itu hayat, ada jaminan kehidupan. Ya, seandainya tidak ada kisos, maka orang begitu mudah saja membunuh orang lain. Ya, tapi karena ada kisos bagi pembunuh jiwa tadi, maka dalam kehidupan ini secara tidak langsung jiwa seorang mukmin, jiwa manusia itu terlindungi, ya, oleh hukum Allah tadi dengan cara ditegakkannya diyat atau kisos bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan semena-mena. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang singkat ini memberikan pemahaman kepada kita begitu pentingnya kita menjaga kelestarian kehidupan manusia. Ya, dengan alasan apapun seorang tidak boleh membunuh orang lain kecuali dengan satu dari 3 penyebab tadi itu. Yang pertama, seorang duda atau janda yang berzina, atau orang yang telah bersuami beristri kemudian dia berzina, maka dia harus dirajam, dibunuh. Yang kedua, pembunuh jiwa dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad dari agama Islam, dan dia meninggalkan jamaahnya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari 3 dosa besar ini, sehingga Allah menjamin kehidupan dan kelestarian kehidupan kita di dunia ini hatta al-akhirah, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.